Gila, bikin gempar dunia. KNVB kirim pesan ke dunia. Nih, sang raksasa tertidur timnas Indonesia sudah bangun. Media Amerika sebut timnas Indonesia tak lagi selevel ASEAN tapi Eropa. Ini buktinya. Warga Eropa sindir habis-habisan Malaysia, kok bisa dulu ejek timnas Indonesia ya? Yuk sobat, simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guy de Jong juga memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Baru-baru ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah berkunjung ke Belanda. Pria berusia 54 tahun itu menyambangi KNVB untuk menjalin kerjasama. Erick meminta pihak Belanda tersebut untuk membantu perkembangan sepak bola tanah air. Beberapa aspek yang akan menjadi fokus perkembangan adalah timnas, kompetisi, pembinaan usia muda, dan juga wasit. Dalam kesempatan itu, Erick dan juga Gig juga hadir dalam sebuah siniar. Mereka berdua diundang untuk berbincang-bincang di Sinar Tom Hai. Siniar yang bertajuk The Highway tersebut dipandu oleh Neil Peterson. Melansir dari kanal YouTube The Highway, Erick berbicara mengenai perkembangan timnas Indonesia. Tak bosan-bosan, dirinya mengatakan bahwa skuad Garuda adalah raksasa yang tengah tertidur. Sebelumnya, frasa ini juga sudah pernah diungkapkannya kepada media asal Inggris yakni Reuters. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir dikutip dari superbowl.id. Saya terus mengatakan ini. Akan tetapi, Guy de Jong juga mengaku tak sepakat dengan ungkapan itu. Menurutnya, ungkapan timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur tidak relevan. Hal itu dikarenakan menurutnya, tim Merah Putih kini sudah bangkit. Terbukti dengan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan dunia. Mulai dari lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Oleh sebab itu, Gig lebih memilih untuk menganggap Indonesia raksasa yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Anda tidak bisa menyebutnya tidur lagi. Timpal Gig de Jong. Tidak, tapi itu benar. Mereka timnas Indonesia sudah bangun. Di mana untuk saat ini, Sandy Walsh dan kawan-kawan masih berpeluang mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C babak kualifikasi dengan raihan 6 poin. Pada Maret mendatang, tim besutan Kluivert akan memainkan laga lanjutan babak kualifikasi. Pasukan Garuda akan berhadapan dengan timnas Australia pada 20 Maret dan juga timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Berita selanjutnya, perombakan total yang dilakukan PSSI pada tubuh timnas Indonesia telah menyita perhatian dunia. Bahkan, skuad Garuda kini disebut-sebut bukan level ASEAN, melainkan Eropa. Keputusan besar yang dibuat PSSI di awal tahun 2025 ini dengan melakukan pergantian pelatih asal Belanda pada akhirnya membuat aura timnas Indonesia semakin kental dengan sepak bola Eropa. Bahkan sepertinya, julukan Belanda kecil yang sebelumnya disematkan ke timnas Curaçao juga akan disematkan ke Indonesia. Walaupun orang sini sudah punya julukan lain yakni timnas cabang. Yap, suka tak suka, memang sebagian besar pemain yang ada di timnas Indonesia adalah diaspora yang lahir dan besar di Belanda. Dididik oleh sistem pembinaan KNVBI bukan PSSI. Meski begitu, publik juga mengakui dengan adanya pemain diaspora level timnas Indonesia beneran meningkat dan juga saat ini timnas Garuda tidak lagi menjadi bahan ceng-cengan di Asia. Terbukti setelah sempat diayam-ayamin oleh tim-tim ASEAN lainnya macam Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia, kini timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini memang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan sudah mulai merambah ke level Asia atau bahkan dunia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Dan tidak hanya itu, timnas Indonesia kini benar-benar punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, media asal Amerika itu menilai apa yang dicapai Indonesia saat ini secara konstan memperlihatkan level mereka sudah seharusnya menatap ke Asia bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa plus jajaran pelatih yang juga punya nama besar, membuat tim senior Indonesia sejatinya layak untuk menjadi tim yang diperhitungkan di level elit Asia.
Terlebih jika melihat nilai pasar yang ada, 7 dari 10 nama pemain termahal ASEAN terdapat di Indonesia. Dan kita beralih pada berita selanjutnya, Timnas Malaysia mendapatkan sindiran tajam dari warga Eropa setelah mereka mengikuti langkah Timnas Indonesia demi meraih prestasi. Usut punya usut, Malaysia ternyata mulai meniru jejak Timnas Indonesia dengan berencana menaturalisasi pemain diaspora Belanda untuk Harimau Malaya. Seperti diketahui, kebijakan Timnas Indonesia yang menjaring diaspora Belanda demi mendapatkan prestasi untuk tujuan jangka pendek disoroti internasional. Pasalnya, gebrakan yang dilakukan PSSI itu terbilang berdampak instan bagi pencapaian Timnas Indonesia yang dalam beberapa waktu berprestasi di sejumlah turnamen. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia, Playoff Olimpiade hingga kenaikan yang cukup signifikan dalam ranking FIFA atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Apalagi pelatih Timnas Indonesia saat ini berasal dari Belanda yaitu Patrick Kluivert yang diharapkan menarik minat pemain Eropa untuk bergabung dengan skuad Garuda. Benar saja, gerombolan pemain diaspora Belanda mulai menyatakan ketertarikan bela Timnas Indonesia. Terbaru adalah Hairul Riadawal dan juga Ole Romeni siap disumpah sebagai WNI. Sejauh ini sudah ada 15 pemain keturunan Eropa yang telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia semasa dilatih Shin Tae-yong. Di sisi lain, kebijakan Timnas Indonesia yang menjaring talenta Belanda untuk kedalaman skuad belakangan ini mulai ditiru oleh negara tetangga, yakni Malaysia. Padahal, terobosan yang dilakukan PSSI untuk Timnas Indonesia ini sempat mendapat kritikan tajam dari Malaysia. Bahkan, skuad Merah Putih disebut sebagai tim cadangan Belanda. Kabar soal Federasi Malaysia yang mengikuti langkah Timnas Indonesia dalam mencari pemain keturunan Belanda diwartakan oleh media setempat. Seperti New Straits Times yang merilis, Kepala Eksekutif Harimau Malaya, Rob Friend, telah mengkonfirmasi bahwa salah satu dari 4 pemain dengan keturunan Belanda hampir memperoleh warga negara Malaysia. Menurut media itu, Malaysia siap menelusuri garis keturunan dari 3 pemain kelahiran Belanda yang dikabarkan punya darah negara jiran itu. Berdasarkan pemeriksaan, setidaknya 3 pemain asal Belanda telah dikaitkan dengan kepindahan untuk mewakili Malaysia. Di antaranya mereka adalah Ferdy Dreef, Dylan van Wageningen, dan juga Sam Sepperman, ungkap New Straits Times. Kehebohan itu lantas diliput oleh media Belanda Football Zone. Mereka mengkonfirmasi jika Malaysia akan ikuti langkah Timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain Eropa. Malaysia ingin tiru Indonesia, berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda. Indonesia telah menaturalisasi cukup banyak warga negara Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Negara Asia bermimpi berpartisipasi di Piala Dunia, tukas Football Zone. Kabar soal ketertarikan Malaysia yang menaturalisasi pemain diaspora Belanda mendapat sindiran keras dari sejumlah warga Eropa. Bagaimana tidak, Malaysia seakan menjilat ludah sendiri karena dahulu pernah mengejek Timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain Eropa. Kini mereka melakukan hal yang sama. Hebat! Indonesia, Malaysia, Suriname, dan juga Curaçao akan segera ikut Piala Dunia, kata It's Not Coming Home. Baiklah, kalau mereka punya hubungan dengan Malaysia, mereka bisa mencobanya. Para pemain ini tidak akan pernah masuk tim nasional Belanda, ujar Netherlands Football Live Heber. Ya, bisa saja nenekmu pernah kentut di Malaysia dan minggu depan kamu akan menjadi pemain internasional untuk Malaysia, ungkap akun dari Stay Positive. Selain itu, ada pula akun dari Park Ji-sung. Ajak saja semua orang Belanda ke Malaka berfoto di Stadhuis, tempat wisata di Malaysia, kemudian makan sate, maka Anda akan tertarik main untuk Malaysia. Demikian beberapa komentar terkait diaspora yang dilakukan oleh Malaysia yang seakan-akan meniru Indonesia.